Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Pagi hari ini Allah kembali pertemukan kita dalam kajian rutin setiap Rabu di Masjid Ar-Rahman. Bagaimana kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Daramang sae. Benten ngawalernanya hari awal sasih mah sae. Sina semangat ngawalerna tehnya. Sehat. Maklum Bu Imas, masih tanggal muda. Sudah mulai memasuki tanggal tua. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Nya bari rada ngirung. Enggak juga nya, buat saya mah Ustadz tiap hari adalah tanggal muda. Ya. Dan alhamdulillah di sini juga punya jiwa-jiwanya jiwa-jiwa muda. Buktinya masih tetap semangat untuk ngaji di hari Rabu. Kaping sabaraha Sya'ban ayeuna teh? Berapa Sya'ban sekarang, Bu? Kalau Masehi kan 5 Februari. Kalau Sya'ban berapa? 6 atau 7 Sya'ban? 1446 Hijriah. 7? Alhamdulillah. Berarti kurang dari sebulan kita akan memasuki bulan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba tiba-tiba Ramadan sinanya tekaraos. Kamu ibu-ibu membade amang kan rebo payun teh kamana? Ka Batu Jajarnya. Tuh ka Batu Jajar menira resepnya teu ngajak-ngajak. Jadi saya ngobrol dengan Aka kumaha? Mau tuh sina hoyong ngiring, tapi ngajar, beliau ini ngajar calon-calon pramugara di dia caket di Baros. Tapi itu kata pamit ditaros deui karena kemarin ikut ngaji sama saya itu pas tanggal merah. Jadi tanggal merah libur. Nah, wallahu alam apakah Rabu depan, tapi bilangnya sih ngajar. Gitu ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, tos diumumkan di grup ayeuna sekarang kita mau bahas tentang etika hidup seorang muslim. Izin saya sambil live TikTok. Ternyata banyak juga yang hoyong ngiring ngaos tapi tetiasa gitu punya. Aya anu di Purbolinggo, ada yang di Sidoarjo, ada yang beberapa daerah di luar kota Bandung. Tapi dengan live TikTok ini ternyata alhamdulillah. Meskipun yang datang sekarang cuma 2 juta jamaah kan. Ini ada 2 juta orang yang kumpul kan. Yang nonton di TikTok ada 20 miliar gitu ya. Jadi kebaikannya akan makin terus menyebar gitu. Dan saya ini ibu-ibu rahimakumullah setiap hari live manasik umroh gratis di TikTok tapi ya tabuh 1 siang sareng tabuh 8 wengi biri aya nu hoyong ngiringan manasik umroh gratis mu ngalangkungan TikTok. Naon singkatan TikTok teh? TikTok apa tuh? Apa sih? Tuktak TikToknya, TokToknya. Jadi TikTok setiap hari insya Allah jadwal sementara sih di jam 1 siang. Nanti hari ini juga ada lagi. Jam 1, 2 jam biasanya Bu. Sarang tabu 8 wengi dan itu ada sesi tanya jawab. Lebih dari 80 orang yang nonton, bahkan hampir 100 orang yang nonton, yang ngikutin dan yang tanya jawab. Gitunya. Eta mah pengumumannya sanis promosi da eta mah gratis, Bu. Nah, sekarang etika hidup seorang muslim. Terakhir kita bahas tentang etika dalam salat. Leres teu? Emut keneh, Bu? Mohon satu acana maksud nanti. Satu acana nanti tos dibahas etika dalam salat. Naon sih etika dalam salat teh? Sekilas mereview, mengulang sekilas. Etika dalam salat yang harus diperhatikan apa Ibu? Jamaah. Oh, jamaah. Perhatikan waktu, perhatikan salat. Perhatikan waktu salat, perhatikan tempat
sholat. Etika dalam sholat itu perhatikan pakaian ketika sholat, arah sholat, peragaan, bacaan, dan seterusnya ya. Eta tos dibahas dah. Terus apalagi? Oh, lengkap. Usahakan agar dapat mengisi shaf pertama ketika sholat. Barisan pertama itu lebih utama diisi dulu. Jangan kemudian barisan pertama masih kene kosong, itu ngeusian anu ka 2 ka 3 teh kenging eusian heula anu kosong. Nya. Hendaklah santai dalam sholat, tong rurusuhan, buru-buru, jangan buru-buru, Bu. Apalagi bentar lagi Ramadan. Wih, nonton TikTok. Jadi jamaah di sini ada yang nonton langsung, ada yang nonton TikTok, berarti dua nananya. Wajahnya ada di hadapan ibu-ibu, ada yang di HP-nya. Nah, ibu punten, apalagi nanti bentar lagi Ramadan, taraweh, rurusuhan, naon sih taraweh rurusuhan? Kira-kira kalau taraweh tergesa-gesa, terburu-buru, nikmat nggak sih sholatnya? Jangankan tarawehnya, anu sholat sadidinten minimal 2 rakaat sholat subuh, kalau rusuh kira-kira nikmat nggak? Misalkan 30 detik ibu teh sholat subuh teh, nggak nikmatnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan apa? Hendaklah santai, jangan tergesa-gesa ketika sholat. Ingat, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu adalah datangnya dari, lihat setannya jangan ke Ustaz Deden, saya merasa sakit hati ya. Tergesa-gesa itu datangnya dari bagi tarik kita mah nyebut setan nagenya kan lah, tenan naonnya diperjelas. Kemarahan Nabi bagi yang tidak sholat berjamaah, hati-hati ya. Orang yang menunggu sholat dicatat amalnya sebagaimana yang sholat. Masya Allah, itu kalau jamaah haji, jamaah umroh, Bu, 2 jam sebelum waktunya azan sudah ada di masjid, itu dicatat loh. Amal dia menunggu itu dicatat. Hendaklah tumakninah dalam melaksanakan peragaan sholat, tenang waktu sholat, tertib, itu tumakninah ya. Terus apalagi yang sudah kita bahas, sanksi bagi orang yang tidak sempurna dalam ruku, sujud, dan lainnya. Tos beres, etanya nggak bahas sholat, udah selesai. Sekarang kita masuk ke etika dalam saum. Nu leres pengucapannya saum atau napi saum, nganggo sod atau napi nganggo sin. Sodnya salah sama sih pami bade ngiringan pelafalan yang benar itu saum. Cuman jarang orang ketika ditanya ece nuju naon, nuju saum. Jarangnya. Biasanya jawabnya saum. Shaimah berarti perempuan yang saum. Ya, shaimah. Kalau laki-lakinya shaim. Ya, shaim itu adalah laki-laki yang berpuasa, laki-laki yang saum. Tadi Gunung Batu aya shaim, tapi tukang baso shaim. Aya nu apal teu? Eta langganan abdi, Bu. Taroskeun. Ustaz Deden apal teu Mas Soim? Si Mas Soim di Gunung Batu teh caket alfa gitu. Soim artinya laki-laki yang saum, yang berpuasa. Kalau perempuan soimah. Makanya nama soimah itu berarti dia suka rajin berpuasa. Nya laras teh soimah? Soimah. Nah, kata-kata itu kemudian sekarang jadi lebih dikenalnya dengan puasanya. Bahkan sebagian orang beranggapan saum sih bahasa Sunda, leres teh. Saum dina waktos naon sasi siam sih. Seolah-olah siam saum itu bahasa Sunda, padahal bahasa Arab. Gitu ya. Saum atau orang mengenalnya dengan puasa. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Islam ya, Bu ya. Karena ada juga kan non muslim yang melakukan puasa. Baik, Bu, etika dalam saum apa saja sih? Saum atau saum termasuk salah satu rukun Islam. Target dari ibadah saum diharapkan mampu meningkatkan kualitas ketakwaan. Maka bunyi ayatnya gimana, Bu? Tentang saum Ramadan itu kan ujung akhir dari kita saum Ramadan itu tujuannya apa sih? La'allakum, terus arah rapal hebat para penghafal Quran ini mah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan kita melaksanakan saum Ramadan selama full sebulan itu
Apa tujuannya? Janten jalmi anu takwa. Ku abdi ditaros ibu-ibu, naon sih takwa teh? Takwa itu apa sih? Takwa. Menjalankan perintah Allah dan atau serta menjauhi larangan Allah. Ya, itu betul takwa itu ya. Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Nu disebat takwa teh, yang dimaksud takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, jalankan, lakukan, amalkan, kerjakan. Sebaliknya ketika Allah melarang, tekenging ieu, tekenging itu, nyawayahna kedah di kantunkeun, tinggalkan apa yang Allah larang. Kata para ulama, sirron wa alaniyah. Takwa teh Bu, punten sanes pas nuju seueur jalmi, nuju seueur rencangannya, nuju di pangaosan, tangtos insyaallah di pangaosan takwanya. Tapi takwa itu jangan lupa, mesti juga ketakwaan itu melekat pada diri kita sirron, nuju teu aya sasaha. Caroge damel suami kerja, anak-anak sudah pada besar ya. Kita tetap harus jadi orang yang bertakwa meskipun ibu di rumah nyariranya. Atau napi para pemuda misalkan di rumah sendirian, di mana, di kos-kosan, orang tuanya di seberang sana, sendirian, bisa nggak jadi orang yang bertakwa? Nah, ini yang jadi ujian, tantangan untuk kita tetap takwa. Sanes bukan hanya pas lagi di depan khalayak ramai saja, tapi kita mesti takwa juga dalam kondisi sirron, nuju nyarira, lagi sendirian, sembunyi-sembunyi gitu ya. Tetap harus jadi orang yang bertakwa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid takwa, dan berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Biri engke aya naon teh tatangi nu bade haji, angkat haji, atanapi angkat umrohnya bunya, doakeun. Naon doana Bu? Bagi kita, entah itu pihak keluarga atau tetangga yang ditinggalkan oleh keluarga atau tetangga untuk pergi haji, pergi umroh, doanya apa? Cung, ada yang bisa? Yang bisa boleh pulang, pulangnya ke rahmatullah. Jadi ketika kita ditinggalkan sama keluarga kita yang mau berangkat, misal berangkat haji, berangkat umroh, doana ini Bu, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan bekal kepadamu dengan bekal takwa. Hiji, wa ghafarodan baka, semoga Allah mengampuni dosamu. Tiga, wa yassarolakal khairu haitsu ma kunta, dan semoga Allah mudahkan urusan-urusan, mudahkan engkau melakukan kebaikan dimanapun engkau berada. Wih, keren. Tiga tabu, jalmi nu bade umroh, ku ibu teh didoakeun, semoga Allah berikan kamu bekal takwa. Sinapunten tacan tiasa ngepeulan mah gitunya, tapi masihan doa we ieu, sing janten jalmi nu takwa, bekal takwa, karena takwa sebaik-baiknya bekal. Dua, apa doanya Bu? Semoga Allah mengampuni dosamu. Umroh haji teh jangan dikira Bu keutamaannya dihapunten dosa orang, diampuni dosa kita. Tiga, doanya apa Bu? Tuh, silap deui eta teh, padahal haneut keneh euceuk. Tilu naon? Wa yassarolakal khairu haitsu ma kunta, dan semoga Allah mudahkan kamu melakukan kebaikan dimanapun kamu berada. Tuh nganta kedahna nganuhunkeun ka jalmi anu ngadoakeun urang ku tilu unsur doa nu aya tina doa eta. Kalau kita yang akan berangkat misal haji atau umroh, mendoakan keluarga yang ditinggalkan, doanya apa? Yang bisa jawab boleh pulang. Pulangnya kemana? Ke rahmatullah. Doanya apa Bu? Kalau ibu misalkan hiji waktosnya angkat umroh, ngadoakeun caroge, mendoakan anak-anak yang ditinggalkan di rumah, itu doanya apa? Sok. Ibu-ibu itu nggak ngejawab bukan berarti tidak tahu, tapi menjaga keikhlasan. Katanya biarkan ustad aja yang ngejawab lah. Jangan naon cenah ustad diondang jauh-jauh ti Bale Endah. Kulan? Moga ibadahnya mabrur. Ini mah kita Bu yang umroh, misalkan ibu ai umroh, ngadoakeun caroge murang kalih nu dikantunkeun salapan dinten teh naon doana? Sok minimal ibu teu acan umroh ge atuh apal-apal doananya,
matakna sering ngiring manasik sareng abdi gratis di TikTok nya. Tabuh 1 ayeuna siang sareng ke tabuh 8 wengi 2 jam, bahkan kalau siang itu saya sampai asar 2,5 jam tah ngabusa tah. Nyariosnya teras. Nah, itu ada sesi tanya jawab. Rupi-rupi nu naros nagenya. Wah, banyak ternyata. Alhamdulillah ketika kita fokus di satu konten, fokus di satu pembahasan itu, ternyata konten saya yang manasik itu lebih tinggi penontonnya daripada konten makan-makan. Nah, jadi doanya apa? Ini doanya nih. Pendek, Bu. Doanya pendek. Ibu hiji waktu umroh, 1 waktu nih umroh, ngedoain ke keluarga yang ditinggalkan. Astaudiukalladzi la tadhi'u wada'i'u. Coba ulangi. Astagfirullahalazim. Terapal. Kumaha ieu teh? Padahal pondok. Amal ditulis. Nu atos-atos ge ditulis. Bukuna langsung uih teh dialungkeun tina tas teh nya. Apa yang pertama sama ibu dilempar dari ibu ketika pulang ngaji? Kerudung. Seberat apa sih kerudung? Seberat helm. Jadi Bu, doanya adalah astaudiukalladzi la tadhi'u wada'i'u. Abdi gaduh catatanna kewe di WA-keun nya. Jadi saya punya doa-doa safar, doa-doa dalam perjalanan, doa-doa lagi naik kendaraan jalan, ada doanya, ada terjemahnya. Insya Allah nanti saya WhatsApp-kan aja ya ke grup barangkali ya. Nanti sama ibu bisa disimpan, pilih hiji waktu stay-nya pas gaduh rezekina teh umroh, terus apal doa nanya. Maka konten saya di TikTok teh Bu sanes nu bade umroh waktu terdekat unggul anu teu acan kabayang duka iraha sina umroh teh. Itu ada tuh yang komen, saya jadi dapat ilmunya sina. Hiji waktu 1 waktu ternyata diundang sama Allah ke Baitullah. Kan bagi Allah mah mudah untuk tiba-tibanya kun fayakun. Tiba-tiba umrohna umroh kosasih, ongkos dikasih kan. Tiba-tiba umrohna abidin atas biaya dinas. Tiba-tiba umrohna mansur, halaman digusur ya. Kemudian umroh kan tiba-tiba. Semua adalah mudah bagi Allah. Jadi balik lagi Bu ke pembahasan tentang etika dalam saum. Tujuan saum itu apa? Takwa. Jantan pami aya jalmi nontos Ramadan teh. Nah, itu jantan takwa. Asa teu lucunya pas Ramadan mah takwa. Tarawehna getol, nu wajib dilaksanakan, yang sunnah ditunaikan. Tapi udah selesai Ramadan kembali lagi ke semula. Nauzubillah ya. Jangan sampailah. Tentu saja umat Islam dituntut tidak hanya meninggalkan makan dan minum saja, tetapi juga dituntut untuk dapat mengendalikan nafsu, meningkatkan keimanan agar terhindar dari apa yang digambarkan oleh Nabi. Apa yang digambarkan oleh Nabi? Sahur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang saum, banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan nilai di sisi Allah kunaon sina kecuali sebatas merasakan haus dan lapar saja. Naudzubillah. Orang mah tong gitunya punya. Jadi kita puasa itu, saum itu Bu, ibu sudah berapa lama bertemu dengan Ramadan? Sok, iya temana qadarullah tiasa pas kieu nya bade Ramadan deui ngabahas tentang ieu. Ibu sudah berapa lama ketemu dengan bulan Ramadan? Berapa lama? Dari usia balik sekarang udah usia sekian, udah berapa lama? Ada yang 57 kali Ramadan ketemu, Masya Allah. Ada yang berapa Bu? 64 kali ketemu Ramadan, Masya Allah. Ya, senior-senior saya semua ya. Nah, jangan sampai punten maaf, kita ini melaksanakan saum Ramadan tiap tahun, tapi kita nggak dapat apa-apa kecuali hanya menahan lapar dan haus aja, jangan. Ya. Jadi gimana saum itu? Idealnya gimana? Ideal itu saum itu dituntut kita juga untuk mengendalikan nafsu, ya. Jaga hati ya, jaga lisan kita. Jangan sampai ongko saum sina tapi ngomongkeun batur, nyarioskeun batur, ongko saum sina tapi berkata-kata jorok, berkata-kata kotor. Ngerusak aja ongko saum tapi gede.
Gede ambok. Setiap muslim dituntut untuk mengetahui adab atau etika saum. Ibu bisa lihat tuh halaman 144 surat Al-Baqarah ayat 183. Semua sudah hafal? Tos arapalnya. Ini ayat yang populer ketika mendekati Ramadan. Pas Ramadan selalu dibaca oleh kaum muslimin dan diamalkan insyaallah ya. Gimana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Terus Arafal, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu, atas kalian apa? Saum. Telah diwajibkan atas kamu saum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuh jelas. Hadisnya kumaha sina? Kaitan dengan etika ataupun adab saum. Satu, Bu, hendaklah saum atas dasar iman dan mengharap ridha Allah. Jangan kita melaksanakan saum itu malu, tetangga saum. Malu, Ustadz, suami saya saum, masa saya nggak saum? Malu sama siapa, Bu? Orang lain pada saum, warung tara rutupnya. Kecuali nganggo hordeng terus dihandapna ngagara rantung tuh. Saya mah malu saum itu bukan apa-apa sih, tapi malu sama tetangga pada saum. Nah jangan, Bu, kita melaksanakan saum dasarnya harus iman, dasarnya harus mengharap ridha Allah. Dan ini hadisnya yang populer ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar itu karena dorongan iman dan mengharap pahala dari Allah, apa keutamaannya? Niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Dan siapa yang melaksanakan saum Ramadan karena dorongan iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Ibu pengen nggak dosanya diampuni sama Allah? Dosa-dosa yang lalu, masa-masa dahulu waktu ibu berpacaran kan itu dosa kan bobogohan teh nya. Nah, ingin nggak dosa yang lalu-lalu itu diampuni sama Allah? Ingin, semua pasti ingin. Caranya bagaimana, Bu? Caranya saum Ramadan. Tapi landasannya harus jelas, imanan wahtisaban. Dorongan saum itu karena iman dan mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap pujian, sanjungan, like, share, comment, and subscribe dari orang lain. Enggak, kita mengharap Allah aja gitu. Yang kedua, etika ataupun adab saum adalah tinggalkanlah dusta dan perbuatan. Tinggalkanlah dusta dan perbuatan tersopan eta ka Ustad. Ya Allah, tadi ka Ustad nyebut setannya, ka Ustad Deden. Kayaknya ka Ustad Deden nyebut naon? Sia-sia, astagfirullah. Tinggalkanlah dusta dan perbuatan sia-sia untuk kesempurnaan ibadah saum. Wayahna, Bu, kantunkeun perbuatan perilaku yang itu kontennya isinya sia-sia, tinggalkan. Komo berdustanya. Ini hadisnya, Bu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak membutuhkan meninggalkan makanan dan minuman darinya. Tuh, hati-hati ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya, gimana lagunya, Bu?
antara dusta, kalau yang ada lagunya kan antara rindu dan benci. Rindu, rindu, rindu tapi benci jua. Na 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 na. Benci, benci tapi aku benci tapi rindu, aku rindu tapi benci. Jangan ada perkataan dusta. Jangan ada perkataan berbohong. Ah, sina ustaz dari gitu mah kewe sina dustana kayak pas buka puasa si Nabi mah pada dusta. Jangan ya. Dan Allah tidak membutuhkan meninggalkan makanan dan minuman darinya ya. Jadi tinggalkan dusta ya Bu, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan dusta termasuk perbuatan yang sia-sia. Ini hadisnya bawahnya Bu, halaman 145. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saum itu merupakan perisai, maka janganlah berkata-kata kotor dan berlaku bodoh. Dan jika seseorang mencaci maki, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang saum. Sesungguhnya aku sedang saum. Dan demi Allah, bau mulut orang yang saum itu bagi Allah lebih harum daripada minyak misk, kasturi. Ia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah. Saum itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang seimbang. Allahu Akbar. Ya Bu ya. Jadi dalam hadis ini kita dilarang berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, berkata-kata yang menyakitkan perasaan siapapun yang ada di dekat kita ya. Jadi katakanlah dengan perkataan yang baik. Katakan sejujurnya. Nah, harus jujur, nggak boleh dusta. Harus juga berkata yang baik. Katakanlah yang baik. Jangan sampai berkata yang kotor. Aduh, resep karaokeannya. Kamu ya sound system saya kia itu. Kantor ngobek sound. Yang keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Kata Rasulullah, betapa banyak orang yang saum, ia tidak mendapatkan pahala dari saumnya kecuali hanya lapar dan dahaga. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Ia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali dan banyak pula orang yang berdiri sholat malam, ia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali rasa lelah saja. Tuh lebar bunyi. Sayanglah kita udah saum selama sebulan, tapi ternyata sama Allah ini dikasih balasannya cuman kalian itu katanya cuman menahan lapar dan haus aja. Kenging sih pahala nama. Tapi pahala saum nate, pahala dari puasanya itu didapat cuma lapar dan dahaga saja, lapar dan haus saja. Dan mengerikan juga ya, ada orang yang sholat malam taraweh yang didapat apa? Kecuali hanya lelah, capek aja. Kita berusaha untuk memberikan dan melaksanakan ibadah saum setiap tahun ini Bu, ibadah saum yang kualitasnya. Udah sekarang mah bismillah harus punya program khusus buat kita, buat keluarga kita. Kumaha carana saumna meh saum berkualitas. Nah, tadi perhatikan adab-adab etika ketika kita sedang saum. Hendaklah mata, telinga dan lisan juga saum dari berbuat dosa dan pelanggaran. Ini adab etika dalam saum itu. Berikutnya adalah hendaklah mata, ibu punya mata, ada telinga, ada lisan. Akan tiba masa mulut dikunci, kata tak ada lagi. Berkata jarang rempling mah tara apa lagunya. Nya sina ustaz sina abi mah apal nate Quran. Masya Allah. Di sini mah hafalnya Qurannya. Para penghafal Quran di sini mah masya Allah.
ketika saya pancing dengan lagu jarempling colohok aya laleur dicapluk gitunya bari calangap sina. Aduh ibu. Jadi bu, mata, telinga dan lisan juga saum harusnya. Saum dari apa? Dari berbuat dosa dan pelanggaran. Hadisnya apa? Ini hadisnya nih. Jabir bin Abdullah telah berkata, "Idza sumta, apabila kamu saum, falyasum, maka hendaklah falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kidbi wal ma'thami wada' adzan al khadimi wal yakun alaika wa qarun wa sakinatun yauma siyamika wa la taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawaun." Kata Jabir bin Abdullah telah berkata, apabila kamu saum, maka hendaklah pendengaran, penglihatan dan lisanmu juga saum. Saum dari apa? Saum dari berdusta. Saum dari berdusta. Hati-hati jangan ada dusta. Ya. Kalau pedagang ya jangan ada dusta. Mau itu lagi saum gak saum, apalagi lagi saum jangan ada dusta. Ya. Jangan ada dusta. Siapapun gak boleh berdusta dan berbuat dosa. Jangan berbuat dusta, jangan berbuat dosa. Dan tinggalkanlah menyakiti pembantu. Ibu punya pembantu? Justru saya sendiri pembantu. Nyese ku emak, nyetrika ku emak, ngepel ku emak, nanti ngajahit popoyan ku emak, nyangu ku emak, nanti ngalayanan si bapakku emak, beda kuku batur atunya. Jadi ibu mohon kalau ibu punya pembantu please ya, jangan sakiti pembantumu. Ayahku ayah masihan gaji pembantu teh tiap sasi teh dialungkeun tah sina gaji maneh terus naon ibu sakiti kumaha sih gawe teh mun teu bener pisan nih dasyar sia gitu. Jangan sakitinya ya, jangan bu, karena nggak sedikit punten kadang ada yang kerja mungkin baru sebulan isina teu betah di si ibu eta mah naha nya tuh di perasaanku tersakiti Fernando. Jadi ada yang tiap bulan teh gentos we si ibu eta mah pembantu teh. Nah, teu bareutaheun si pembantu damel di si ibu eta mah. Terus mah gajina alit. Tuang ge sanguna ge sangu bear. Begitu nyandak endog tina kulkas teh. Ya endog usaha. Ku abi nyonya, ya Allah, kamu tuh makan telur nggak bilang-bilang. Kamu mah uyah hungkul cukup sinanya. Hati-hati ya, jangan sakiti perasaan pembantu, Bu. Kalau nggak salah pembantu Nabi namanya Anas bin Malik ya, 9 atau 10 tahun membersamai Nabi, melayani Nabi, menjadi pembantu Nabi. Tak pernah sedikit pun beliau itu menyakiti perasaan hatiku. Itu kata Anas. Jadi akhlak Nabi mah bu, duh masya Allah. Ka pembantu ge Nabi urang, Nabi Muhammad SAW menjaga bener. Nggak ada sugan kata-kata A B C sugan nyarek itu iya enggak. Jadi bararetah gitu. Nah mudah-mudahan kita juga punya akhlak seperti Nabi. Salah satunya apa? Jangan sakiti perasaan pembantu. Terus tahu aturan juga. Ada pembantu damelna tuh kita bersabaraha bikin aturan. Jangan sampai jam 12 wengi, bibi, hayang, mie. Tabudakna ngogorowokannya. Jeung dog. Begitu nggak dikasih cengek, mana cengekna? Bari molototnya. Maaf Den, kan kalau juragan tuh panggilnya Aden kan, Deden kan. Maaf Den, misalkannya. Kalau Deden mah juragan. Maaf Den, cengeknya lagi mahal. Mana siram hidung? Asupkeun we ku ibu siram hidung karena mie etanya. Ya, aya kana sakilo mah lada geranya. Ya, jangan Bu. Islam nggak kenal, nggak mengenal menyakiti perasaan orang, ya pembantu. Jangan. Jadi kita juga harus tahu waktu. Kalau udah di atas jam 9 mah misal aturannya udah kalau ada sesuatu yang dibutuhkan sendiri aja, kecuali sangat darurat ya. Kenapa Ustadz kok
mewakili perasaan para pembantu. Karena banyak pembantu-pembantu yang curhat ke saya. Karena saya berteman bukan hanya dengan ibu-ibu saja. Saya ini berteman dengan pembantu-pembantu ya. Banyaklah Bu cerita-cerita yang bikin saya itu kasihan gitu ya, yang kerja nggak seberapa, gaji nggak seberapa, kerjaannya tapi dahsyat. Dan hendaklah kamu bersikap baik pada hari saummu itu, dan janganlah sama hari tidak saummu dengan hari saummu. Kudu benten atuh nya, urang menuju saum harus dijaga akhlak kita, adab kita, etika kita dalam saum. Teka rawasnya tos beres keningan bab saum. Aya nu bari ditaroskeun? Kalau ada yang bertanya, boleh dari siapa ini? Ibu Haja Indra dulu boleh. Izin sambil